جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ali Murtado MSI selaku dosen pengampu ujian, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Farisca Desa Putri dengan NPM 2511080271 dengan program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sumber utama studi Islam yang berkaitan dengan hadis. Materi yang pertama yaitu hakikat hadis. Hadis adalah sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Ia berdiri atas bentuk ucapan, perbuatan, atau persetujuan secara diam dari Nabi Muhammad SAW. Kata sunnah menurut bahasa berarti jalan, adat istiadat, kebiasaan, atau cara yang diadakan. Sunnah kemudian didefinisikan sebagai segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, baik berupa ucapan, perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Hadis juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, dan seterusnya. Jadi, dalam Islam, hadis merupakan istilah yang dinisabkan pada riwayat spesifik mengenai ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis hadis. Ada beberapa jenis hadis, antara lain yaitu yang pertama, hadis qudsi. Hadis yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu hadis marfu. Hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu hadis mauquf. Hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat hadis maqtu. Hadis yang disandarkan kepada tabi'in, generasi setelah sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang kelima yaitu hadis mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dan tidak ada keraguan tentang kesahihannya. Yang keenam yaitu hadis ahad. Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Yang ketujuh yaitu hadis hasan. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil dan memiliki kemampuan menghafal yang baik. Yang kedelapan yaitu hadis dhaif. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tidak adil atau memiliki kemampuan menghafal yang buruk. Materi yang ketiga yaitu fungsi hadis. Hadis memiliki beberapa fungsi, antara lain yaitu yang pertama, menjelaskan makna dan implementasi Al-Quran. Yang kedua, menetapkan hukum Islam yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, memberikan contoh perilaku dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, menjelaskan tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang kelima, menjadi sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Yang keenam, menjelaskan tentang akidah dan akhlak Islam. Yang ketujuh, menjadi pedoman dalam beribadah dan beramal. Materi yang keempat yaitu proses pengumpulan hadis. Hadis dikumpulkan melalui proses panjang, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW. Hadis dikumpulkan dan dihafal oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Hadis mulai dikumpulkan dan ditulis. Yang ketiga, masa tabi'in. Hadis mulai dikodifikasi dan disusun. Yang keempat yaitu masa sekarang. Hadis telah menjadi salah satu sumber utama studi Islam. Materi yang kelima yaitu
kitab-kitab hadis. Ada beberapa kitab hadis yang terkenal antara lain yaitu yang pertama, Sahih Bukhari. Kitab hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari, seorang ahli hadis terkenal dari abad ke-9 Masehi. Kitab ini dianggap sebagai salah satu kitab hadis yang paling sahih dan terpercaya. Yang kedua yaitu Sahih Muslim. Kitab hadis yang ditulis oleh Imam Muslim, seorang ahli hadis yang terkenal dari abad ke-9 Masehi. Kitab ini juga dianggap sebagai salah satu hadis yang paling sahih dan terpercaya. Yang ketiga yaitu Sunan Abu Daud. Kitab hadis yang ditulis oleh Imam Abu Daud, seorang ahli hadis terkenal dari abad ke-9 Masehi. Kitab ini berisi tentang hukum-hukum Islam dan akidah. Yang keempat yaitu Sunan Tirmidzi. Kitab hadis yang ditulis oleh Tirmidzi, seorang ahli hadis terkenal dari abad ke-9 Masehi. Kitab ini berisi tentang hukum-hukum Islam dan akidah. Yang kelima yaitu Sunan Ibni Majah. Kitab hadis yang ditulis oleh Imam Ibni Majah, seorang ahli hadis terkenal dari abad ke-9 Masehi. Kitab ini berisi tentang hukum-hukum Islam dan akidah. Yang keenam yaitu Sunan Nasai. Kitab hadis yang ditulis oleh Imam Nasai, seorang ahli hadis yang terkenal dari abad ke-9 Masehi. Kitab ini berisi tentang hukum-hukum Islam dan akidah. Yang ketujuh yaitu Musnad Ahmad. Kitab hadis yang ditulis oleh Imam Ahmad, seorang ahli hadis terkenal dari abad ke-9 Masehi. Kitab ini berisi tentang hukum-hukum Islam dan akidah. Yang kedelapan yaitu Musnad Darimi. Kitab hadis yang ditulis oleh Imam Darimi, seorang ahli hadis terkenal dari abad ke-9 Masehi. Kitab ini berisi tentang hukum-hukum Islam dan akidah. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari keseluruhan materi yang saya sampaikan, yaitu hadis adalah sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran yang berisi tentang ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis memiliki beberapa jenis seperti hadis qudsi, hadis marfu, hadis mauquf, dan lain-lain. Hadis memiliki beberapa fungsi seperti menjelaskan makna dan implementasi Al-Quran, menetapkan hukum-hukum Islam, dan memberikan contoh perilaku dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Hadis dikumpulkan melalui proses yang panjang dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa sekarang. Ada beberapa kitab hadis yang terkenal seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, dan lain-lain. Hadis merupakan sumber utama studi Islam yang penting dan harus dipelajari karena meningkatkan iman dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW serta memahami ajaran Islam yang benar. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan tentang penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.